Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Putra 47. Dikisahkan tentang akidah tauhid atau iman, membahas tentang ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Rasulullah SAW dari Abdullah bin Syakik, katanya, kataku kepada Abu Dzar, sekiranya saya berjumpa dengan Rasulullah SAW, niscaya kutanyakan kepada beliau suatu soalan. Kata Abu Dzar, tentang apa? Jawab Abdullah, apakah Tuhan melihat Allah? Kata Abu Dzar, itu pernah kutanyakan kepada beliau dan dijawabnya, saya hanya melihat sinar wujudullah serupa dengan saya tapi tidak sebanding. Saya lemah di kuasa melihat diri di luar diri. Engkau adalah aku adalah engkau. Begitulah sapaan Allah terhadap hambanya atau Nur. Allah Ta'ala bisa dikenal tapi tidak bisa diperkenalkan kepada siapapun, kata Rasulullah SAW. Aku menyembah Allah yang aku kenal, dan Nabi Musa menyembah Allah yang dia kenal. Begitu juga pengenalan nabi-nabi yang lain. Dan begitu juga nanti semua umat-umatku, karena sangat-sangat rahasia atau sangat pribadi. Apabila tampak suara, tidak tampak wujud. Apabila tampak wujud, tidak tampak suara. Seperti yang dilakukan Nabi Musa di Bukit Tursiana. Mau betul melihat wujud Allah Ta'ala yang serupa tidak sebanding. Melihat diri di luar diri. Engkau adalah aku adalah engkau. Mengenalnya Allah satu persatu, itu yang betul. Bukan satu untuk semua, karena kita lahir, mati, musyahadah, muraqabah, dan mujahadah sendiri tidak bisa berjamaah. Penyaksiannya mudah faham. Jangan rampas sifat Allah Ta'ala, asma Allah, dan af'al Allah, wujud Allah. Dan jangan engkau, aku itu adalah sifat-sifat orang yang melampaui batas. Yang apabila ditunjukkan kebenaran selalu ragu, kemudian berpaling, padahal sudah 4 kitab dan 25 nabi utusan atau rasul. Itu semua karena engkau sibuk mengurusi duniawi, lupa menuntut ilmu. Hadis, menuntut ilmu itu wajib atau fardu ain atas muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kewajiban menuntut ilmu usuluddin sama wajib hukumnya sama dengan rukun Islam, rukun iman. Apabila dilanggar mutlak hukumnya haram. Hadis qudsi, awaluddin ma'rifatullah, artinya awal beragama itu mengenal Allah Ta'ala, dan bermula sembah itu atas kenal makrifat kepada Allah Ta'ala, seperti nabi, sahabat, dan waliullah, dan hamba Allah yang muqarrabin, arifdillah, hanya memperdalam mencari ke jenjang yang lebih baik dan tepat mengenal Allah Ta'ala. Makrifat adalah nikmat yang teramat besar, namun
kenikmatan surga tidak sebanding dengan nikmat menatap wajah Allah secara langsung. Itulah puncak dari segala puncak kenikmatan dan kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjanjikan hal ini, dan baginda pernah menyebut bahwa umatnya akan dapat melihat Allah Ta'ala di saat fana maupun jaga kejohirannya sangat nampak pada hamba. Hadis qudsi, al-insanu sirri wa ana sirruhu, artinya adapun manusia itu rahasiaku dan aku pun rahasianya. Unsur insan itu ada jasad, ada nyawa, ada Allah, maka hiduplah hamba. Adapun jasad, nyawa, dan Allah Ta'ala bagaikan barang senyawa yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Begitu juga langit dan bumi dan makhluk lainnya. Allah Ta'ala satu, disembah bersama-sama, beramai-ramai, bukan begitu. Itu hanya sangkaan saja. Makrifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala esa pada wujud hamba masing-masing. Sudah mutlak satu persatu diberi sesembahan, kenapa berpaling mencari yang jauh? Sungguh melampaui batas. Dalilnya, aku berserta hambaku di mana dia berada. Tentang melihat Allah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengisahkan permintaan Musa untuk melihatnya. Dan tatkala Nabi Musa datang pada waktu yang kami telah tentukan itu, dan Tuhannya berkata-kata dengannya, maka Nabi Musa merayu dengan berkata, "Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku Zat-Mu yang maha suci, supaya aku dapat melihat-Mu." Allah Ta'ala berfirman, "Kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku. Rahasianya tidak ada siapa yang bisa melihat Allah, hanya Allah. Sebab terdinding hamba kepada Allah Ta'ala. Selain wujud Allah, masih ada rasa wujud hamba, cuma itu. Tetapi pandanglah ke gunung itu. Pada ketika Nabi Musa memandang gunung, begitu juga Allah Ta'ala berpisah sementara daripada jiwa Nabi Musa. Maka pingsan Nabi Musa bukannya karena mendengar akan letusan gunung tersebut. Jika ia tetap berada di tempatnya sebagaimana sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku setelah Allah tazala atau menzohirkan kebesarannya kepada gunung itu, maka tazalinya menjadikan gunung itu hancur lebur, dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Setelah sadar semula berkata Nabi Musa, "Maha suci Engkau, wahai Tuhanku. Aku bertobat kepada Engkau dan akulah orang pertama beriman pada zamanku." Quran Surat Al-A'raf. Maha suci Allah yang maha berkuasa, tiada daya sekalian makhluk melainkan Allah pada rahasia. Sedikit uraian tentang melihat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.